بركات كل من صلى عليه يا الله 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 يا Allah ya Allah ya Allah. Jangan salahkan kaum Wahabi, jangan salahkan kaum Salafi kalau melihat seperti ini mengatakan ini bid'ah dhalalah. Jangan disalahkan, karena yang salah kita menyalahi ajaran para aulia wassalihin. Makanya saya nggak mau duduk ke depan, saya takut disoting. Nih maulud seperti ini ada Habib Novel di dalamnya, malu saya. Malu kepada Rasulullah, malu pada Habib Ali, dan malu kepada Habib Anis, karena nggak benar yang begini. Nggak benar. Bukan begini cara baca maulid sing tudular, bukan begini. Paham? Yuk malam ini diluruskan bersama sama. Jadikan maulidnya bagus, jadikan Rasulullah hadir, benar hadir. Mana mau Rasulullah hadir ada yang joget-joget. Mana mau yang nabuh sambil joget-joget. Mana mau yang nabuh hatinya nggak ke Rasulullah. Maulid ini diselenggarakan untuk Nabi Muhammad, ya hatinya ke Rasulullah, bukan ke telinga di musik, pukul enak didengarkan, bukan itu. Hati kalian yang dipinta oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca sholawat itu tentu kita sudah tahu sangat besar sekali fadilahnya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan keutamaan membaca sholawat. Salah satunya adalah di dalam hadis Rasulullah SAW yang masyhur kita dengar dari guru-guru kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha ashran." Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah menurunkan rahmatnya 10 kali kepada orang yang cinta bersolawat kepada Nabi. Solawat ini adalah salah satu daripada ibadah yang sangat luar biasa sekali. Dan solawat ini adalah sebagai tanda cinta kita umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga dalam membacanya itu harus dipenuhi dengan keikhlasan, kekhusyuan, ya. Kemudian maknanya harus kita pahami, kita dalami, benar-benar itu hati kita itu didasari cinta kepada Nabi. Nah sekarang ini banyak sekali bermunculan, terutama di kalangan anak-anak muda yang barangkali belum bisa move on dari senangnya dangdutan, senang tipungan, senang dugem dan lain sebagainya. Mereka melakukan kreasi-kreasi sholawat yang sangat luar biasa sehingga banyak sekali para ulama memberikan tanggapan. Ini sholawat tapi campur joget-joget. Kadang-kadang perempuan seperti tidak tahu malu berjoget berbagai macam cara, tetapi yang diucapkan adalah sholawat kepada Nabi. Sehingga banyak dari saudara-saudara kita, terutama dari kalangan Salafi Wahabi, yang menyindir, inilah kalau ada bid'ah menjadi hasanah katanya. Karena mereka berkeyakinan bid'ah itu ya dhalalah. Siapa yang melakukan bid'ah berarti melakukan kesesatan yang pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Akan tetapi kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah ada dua, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan hadis maka terpuji, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis maka tercela. Tentu saja joget-jogetan apabila di situ bercampur laki-laki dan perempuan, kemudian tidak memperhatikan akhlak, cara bersolawatnya juga mirip-mirip dengan majelis-majelis kemaksiatan, majelis-majelis yang tidak bagus seperti jogetan, dangdutan. Hal-hal semacam ini tentu akan merusak nilai solawat kita. Ini adalah ada tanggapan dari Habib Novel yang mana beliau sangat keras menanggapi orang-orang yang membaca solawat tapi sambil joget-joget, membaca solawat dengan irama ketipung seperti dangdutan, seperti rocker dan lain sebagainya. Yang ini
sangat memalukan. Sehingga beliau mengatakan wajar kalau Wahabi itu mengatakan ini adalah sholawat yang dolalah, sholawat yang sesat, sholawat yang bukannya kita dapat pahala, sholawat yang bukannya sebagai tanda cinta Nabi, tetapi malah ini menunjukkan bahwa kita bersholawat dengan hawa nafsu, hanya menyenangkan diri kita sendiri dengan berbagai macam cara untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, saya pikir sholawat-sholawat semacam ini ya kita harus dengarkan apa kata para ulama ya. Kita kontrol diri kita, marilah kita bersolawat dengan solawat yang bagus. Kita bersolawat dengan solawat yang ma'thur datang diajarkan dari Nabi Muhammad SAW, dan yang ghairu ma'thur yang diajar oleh para ulama. Tetapi dalam membaca solawat itu harus diiringi dengan keikhlasan dan kekhusyuan, bukan dengan tingkah-tingkah yang kelihatannya bertentangan dengan ajaran agama. Bersolawat harus sesuai tempatnya. Laki-laki dan perempuan jangan kumpul, apalagi laki dan perempuan di satu tempat joget-joget begitu, jingkrak-jingkrak seperti konser band atau konser dangdut. Ini tentu adalah sesuatu yang tidak perlu kita sampai seperti itu ya, melakukan sholawat, karena sholawat ini ibadah ya, bukan hanya sekedar main-main, hanya sekedar menikmati lantunan lagu yang disertai dengan gendang-gendang seperti itu. Saya sendiri kurang setuju dan saya sepakat dengan perkataan Habib Novel ya. Mari kita kembali kepada akhlak cara bersolawat yang diajarkan oleh para ulama. Ya silahkan kalau mau memukul rebana itu ada dalilnya, bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang diajarkan oleh para ulama itu adalah boleh. Akan tetapi tetap kita harus memperhatikan akhlak ya, tetap harus kita perhatikan akhlak dalam bersolawat. Jangan sampai kita gulu berlebihan sehingga mendatangkan mudarat ya, mendatangkan mudarat dan mendatangkan cacian dari orang-orang yang tidak senang dengan sholawat. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.